Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fisika Seksi Channel. Hari ini kita akan coba mereview bahan mengenai medan magnet. Ini juga suatu bahan yang kerap keluar di ujian PTN ya, apakah di UTBK, SIMA UI maupun UM/UGM. Diharapkan kajian ini menambah wawasan kita, memperkuat pemahaman sehingga nantinya ketika kita mengikuti seleksi perguruan tinggi, topik medan magnet menjadi lumbung perolehan nilai untuk dapat meraih satu kursi di PTN yang kita inginkan. Mari kita mulai yang pertama. Medan magnet ya. Bicara medan itu daerah mirip dengan listrik. Kalau medan listrik daerah di mana pengaruh listrik masih bisa dirasakan, maka medan magnet pun demikian. Daerah di mana pengaruh kemagnetan masih bisa dirasakan atau berefek kepada benda sekitarnya. Yang pertama kita lihat apa penyebab dari medan magnet. Sebelumnya kita review sedikit. Magnet ini pertama sekali ditemukan di dataran Cina ya. Daerah antara perbatasan Cina dengan Turki kalau tidak salah. Itu ada satu daerah namanya Magnesia. Nah, di situ ada batu-batuan yang bisa menarik bahan logam. Tadinya di sana sejarahnya mengatakan digunakan pertama untuk ini. Jika di sana ada yang meninggal pada saat mau ditanam ke bumi, nah posisi si mayat itu mesti menghadap ke pintu surga menurut pemahaman mereka. Bagaimana cara menentukan arahnya? Mereka menggunakan batuan yang tadinya ya bisa menunjukkan arah ya. Batuan itulah nanti asal muasal namanya magnet. Demikian juga kalau mereka ingin memancing, di mana posisi umpan dilempar ya. Nah, penentuan di mana posisi umpan dilempar, mereka juga menggunakan batuan tadi ya. Yang batuan yang bisa menarik bahan logam. Nah, kemudian setelah datang ilmuwan dari Eropa, ya, ternyata magnet itu sangat berperan, ya, berperan untuk mendukung kemajuan teknologi, misalnya membuat kipas angin, membuat motor dan lain sebagainya. Maka bahan yang bisa menarik logam untuk mengenang daerah magnesia itu disebutlah bahan tersebut dengan magnet. Itu sejarahnya ya. Magnet terbagi dua, ada magnet alamiah, ada magnet buatan. Kalau magnet alamiah bumi ya, bumi kita ini magnet raksasa yang Tuhan ciptakan untuk kemaslahatan kita ya. Nanti boleh kita googling ya di internet apa peran magnet bumi terhadap pertama radiasi, terhadap gelombang elektromagnetik dan lain sebagainya. Hari ini kita akan lihat kajiannya mengenai magnet buatan ya. Ternyata seperti yang saya katakan tadi, teknologi terkini memerlukan banyak nanti aplikasi dari teknologi tersebut yang dasarnya menggunakan magnet ya. Nah, sekarang kita lihat yang kita bahas adalah magnet buatan. Baik, apa yang menyebabkan timbulnya magnet? Ada dua. Pertama, magnet dibangkitkan oleh arus listrik ya. Kemudian yang kedua, karena penyebab arus adalah muatan yang bergerak, maka muatan yang bergerak pun bisa menghasilkan magnet. Jadi ada dua ya. Pertama arus listrik, yang kedua muatan yang bergerak. Baik, yang pertama akan kita lihat bagaimana menghitung atau menentukan nilai medan magnet pada satu kawat yang lurus dan panjangnya tak berhingga. Ya, lebih kurang seperti ini. Misalkan pada kawat ini kita aliri arus, ya, katakanlah arusnya I. Nah, ketika dilewati arus, maka di sekitar kawat ini akan dirasakan, akan timbul medan magnet. Dulu ilmuwan membuktikan ada tidaknya medan magnet
mereka letakkan jarum kompas di dekat kawat. Pada saat arusnya mengalir, jarum kompasnya menyimpang. Penyimpangan jarum kompas ini membuktikan apa? Ketika lewat arus di daerah itu ada medan magnet, ya. Misalnya, seandainya arusnya ke atas, jarum kompasnya menyimpang ke kiri, tapi ketika arusnya ke bawah, jarum kompasnya menyimpang ke kanan. Kenapa jarum kompas bisa menyimpang? Karena ada magnet. Siapa yang menyebabkannya? Penyebabnya adalah arus listrik. Baik, sekarang kita ingin menghitung medan magnet di suatu titik yang berjarak A dari kawat lurus tersebut. Nah, bagaimana menghitung medan magnetnya? Kita lihat. Medan magnet disimbol dengan B, ya, dan medan magnet ini bicara medan itu besaran vektor, ya. Berarti nanti medan magnet punya arah. Nah, bagaimana menghitung medan magnet pada kawat lurus yang sangat panjang? Persamaannya begini, mu0 dikali arus dibagi dengan 2V dikali jarak. mu0 kali I dibagi 2V kali A. Dimana nanti mu0 ini konstanta, ya. Ini konstanta permeabilitas ruang hampa. Harganya 4V dikali 10 pangkat minus 7. Inilah besar medan magnet di sekitar kawat lurus dan panjang, ya. Dari rumus ini, medan magnet berbanding lurus dengan arus. Jika arusnya diperbesar, medan magnetnya ikut besar. Sebaliknya kalau arus diperkecil, medan magnet juga akan makin kecil. Tapi dengan jarak terbalik, semakin kita mendekat ke arus, medan magnetnya semakin besar. Tapi kalau kita menjauh dari arus, medan magnetnya berkurang.